Halo teman-teman, saya Bibi Wijaya. Hari ini saya ingin melakukan analisis terhadap berapa sih banyak orang yang terkena penyakit kanker paru-paru. Jadi ini project untuk Introduction to Data Visualization dari Pacman.ai. Salah satu murid di sana sebagai Analytic and Data Science itu di batch ke-10. Jadi hari ini saya ingin melakukan analisa itu untuk presentasi terhadap apa yang saya lakukan. Jadi objektif yang saya bikin adalah yang saya ingin saya tahu gitu. Itu berapa sih banyak orang yang menderita di kanker paru-paru. Jadi report ini tuh berisikan tentang berapa banyak gitu. Berapa banyak orang yang terkena itu. Terus ada beberapa informasi yang saya dapatkan juga seperti gender mana lebih banyak, terus distribusi datanya jatuh ke umur berapa, terus berapa banyak orang yang terkena lung cancer itu, rasanya apa sih, kenapa orang bisa kena lung cancer, apa kondisinya. Kita mulai dari deskripsi statistiknya dulu, terus habis itu kita dapatkan datanya, terus kita lakukan inferensi. Datasetnya saya dapat dari Kaggle ya, kalau bisa dapat dari sini. Itu ada 16 kolom, itu bisa lihat, kebanyakan adalah boolean, walaupun nilainya lecture saya nggak tahu kenapa dibikin begitu, karena lebih ke statistik kali, tapi tidak begitu. Tapi ya, datanya seperti ini. Oke, dari insight yang saya dapat, itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini ya, seperti gender difference, cancer, count, sama age distribution. Gender difference ini apa? Ini penanda bahwa yang mengikuti partisipan di survei ini itu ada sekitar 309 orang totalnya, dan 162 orang dari 309 orang itu adalah laki-laki, dan 147-nya adalah perempuan. Jadi totalnya ada 309. Dan umur partisipan ini rata-ratanya itu adalah 62,1. Jadi umur 62. Jadi paling rata 55 sampai 60 gitu. Untuk orang-orang yang biasa ngikutin ini kebanyakan ngikutin survei ini. Dari 309 orang itu menarik teman-teman. Jadi ada 270 orang kena penyakit kanker paru-paru atau lung cancer. Itu kan banyak banget ya. Ada 270 orang. Itu sekitar 87%. Dan menarik kan? Karena kita udah dapat lung cancernya banyak nih dari data ini. Jadi kita nggak usah lihat yang nggak kenal gitu. Kita bakal lihat yang kena aja ya. Sekarang coba kita lihat proporsinya deh. Proporsi dari masing-masing dimensi yang ada di data itu ya. Kayak contohnya kayak lung cancer per gender, chronic disease per gender. Chronic disease itu apa? Chronic disease itu kayak penyakit akut, tapi bukan lung cancer ya, diabetes namanya, atau penyakit jantung bawaan, kayak gitu. Nah, dari 270 data itu, kita tahu kalau misalnya orang yang kena lung cancer dari pihak laki-laki itu ada sekitar 53,7%. Dan perempuan itu ada di 46,26%. Jadi laki-laki lebih banyak yang kena lung cancer daripada perempuan. Oke. Nah, terus laki-laki yang kena lung cancer itu lebih banyak ya. Apa sih penyebabnya? Kalau di iklan-iklan rokok itu kan biasa rokok menutup, seperti kena ada gambar paru-paru lah di situ. Nah, ini juga nih. Nah, kita bisa melihat dari perokok dan perokok laki-laki dan perokok perempuan gitu. Perokok laki-laki itu sekitaran 54,83%. Jadi ada 54% orang perokok dari pihak laki-laki, dan perempuan cuma 45,161%. Ada perbedaan hampir 10% di situ ya. Tapi dari merokok itu, walaupun laki-laki lebih banyak, yang punya penyakit akut yang lebih tinggi malah perempuan. Maaf teman-teman. Ya, jadi
laki-laki yang memiliki penyakit akut itu cuma 43%. Dan perempuan itu 56%. Jadi nggak tahu kenapa. Itu perempuan yang memiliki penyakit akut lebih tinggi. Tapi ini bukan lung cancer ya. Ini bisa jadi diabetes atau penyakit lainnya gitu. Nah, yang menariknya, laki-laki memiliki sakit di dadanya itu 67%. Laki-laki itu lebih tinggi. Yang memiliki sakit di dada itu lebih banyak itu laki-laki. Ini bisa jadi karena efek smoker tadi, efek apa? Merokok tadi. Perempuan tuh rendah, cuma 32%. Tapi kenapa bisa lebih rendah? Ngerti nggak teman-teman? Itu perbedaan antara perokok laki-laki dan perempuan itu cuma beda 10%. Tapi yang memiliki sakit di dadanya itu bedanya tuh udah 30% lebih. Ya kan? Itu kan aneh. Nah, kenapa bisa begitu? Laki-laki benar, karena dia merokok, dadanya sakit. Itu kan seperti simptom karena ini ya, lung cancer ya. Walaupun perempuan juga merokok terus, tapi dia nggak kena simptomnya gitu. Nggak tahu deh kenapa dia bisa kuat, segar bugar juga gitu. Dadanya nggak sakit. Kenapa bisa begitu? Mungkin ada sesuatu yang lain gitu. Mungkin ada sesuatu yang lain. Kenapa laki-laki lebih banyak yang kena gitu lung cancer dibanding perempuan? Apakah karena merokok? Sih bukan. Bisa jadi bukan. Kalau kita lihat-lihat lagi ya, ada dua variabel yang benar-benar menunjukkan dia itu lung cancer atau bukan juga. Contohnya adalah batuk. Laki-laki cenderung lebih banyak batuknya daripada perempuan dari data ini. Hampir beda 20%. Laki-laki itu 58% dan perempuan itu 41%. Jadi laki-laki lebih sering batuk. Kira karena merokok, terus batuk-batuk terus, dan sakit tuh dadanya. Berarti efeknya tuh kayak begitu. Dan juga, laki-laki itu seorang alkoholik. Yang artinya apa? Yang artinya lung cancer. Bukan cuma berarti dari muncul dari rokok gitu. Bisa jadi dari kebiasaan minum-minum dari laki-laki. Nah, ngerti nggak? Jadi lung cancer itu belum tentu dari merokok. Tapi kemungkinan besar dari alkoholik. Kenapa? Karena laki-laki yang merokok dan dia alkoholik ini cenderung memiliki batuk-batuk tadi dan juga apa? Dan juga dadanya sakit gitu. Dadanya sakit. Nah, sekarang kita tahu bahwa lung cancer itu belum tentu datang dari perokok. Karena karena kayak rokok perempuan tadi deh, itu kan dadanya sakit kan nggak banyak gitu kan. Tapi karena kita tahu bahwa laki-laki memiliki alkoholnya juga, alkohol mulu, bisa jadi itu juga faktor yang sangat tinggi untuk memiliki lung cancer itu. Jadi karena dari deskriptif statistik di atas kita tahu ya kalau misalnya kesimpulannya itu lung cancer kemungkinan paling besar itu terjadi pada laki-laki. Karena tadi 58% itu laki-laki. Kenapa? Karena memiliki tapi dengan certain condition ya, dengan specific case, dengan apa ya, dengan ya behaviornya mereka, sifat mereka sendiri gitu, yang seorang alkoholik. Dan kita tahu juga smoking belum tentu relates ke lung cancer, belum tentu berefek ke lung cancer. Ada kemungkinan, tapi kecil. Kenapa? Karena simptomnya aja nggak ada gitu. Dadanya sakit aja nggak ada, nggak banyak. Tapi laki-laki kenapa ada? Karena dia alkoholik. Jadi kedua variabel itu harus bersama-sama supaya bisa menyebabkan lung cancer. Nah ini project linknya tentu bisa ada di sini ya. Udah attach ke tablonya. Kreditnya untuk Pacman AI udah membantu banyak buat 2 bulan terakhir ini di statistik dan juga uh, statistik kayak probability ya. Terus kayak data visualization juga. Terima kasih banyak. Dan juga untuk Kaggle udah membantu memberi dataset yang luar biasa ini, dan juga Tableau yang memberikan platform yang hebat untuk visualisasi data dan gampang banget pakainya. Oke, sampai situ aja. Terima kasih.